Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka suka ngafal Quran enggak? Suka enggak? Suka. Dan mereka juga memotivasi putra-putri mereka sejak dini untuk menghafal Al-Quran. Makanya para sahabat Rasul SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasan, Al-Husain, Ibnu Umar, para sahabat-sahabat junior yang muda, yang kecil-kecil saat Rasulullah SAW masih hidup, itu mereka sudah pada hafal Al-Quran. Padahal ya, mereka usianya masih sangat dini. Yang jadi pertanyaan, apakah ketimpangan yang kita alami saat ini dialami oleh para sahabat? Dialami atau tidak? Tidak. Semangat mereka untuk menghafal Al-Quran melebihi semangat kita untuk menghafal Al-Quran. Sejak kecil mereka sudah menghafal Al-Quran. Sebagaimana kita juga sekarang mulai muncul semangat untuk menghafal Al-Quran sejak kecil. Akan tetapi perilaku mereka sejalan dengan Al-Quran. Tutur kata mereka sejalan dengan Al-Quran. Apa rahasianya? Mari kita dengarkan pengalaman yang dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saksi hidup yang melihat bagaimana praktek para sahabat Nabi SAW di dalam menghafalkan Al-Quran. Kata beliau sebagaimana nukil dalam tafsir At-Tabari, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Kami dahulu, kami di situ maksudnya siapa? Siapa maksudnya? Para sahabat. Kami dahulu apabila sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. Berapa? 10 ayat Al-Quran. Misalnya Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa? 10. Maka kami tidak akan berpindah ke ayat 11 atau 12 atau 13 sampai kami mengetahui makna dari 10 ayat yang kami pelajari tersebut dan mengamalkannya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Para sahabat Rasul SAW dahulu kalau sudah belajar berapa? 10 ayat, mereka tidak akan pindah, tidak akan melangkah menuju ayat-ayat berikutnya kecuali setelah mereka satu, apa tadi? Paham. Yang kedua, mengamalkan. Memahami dan mengamalkan. Inilah rahasianya. Kenapa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengalami ketimpangan yang kita alami saat ini? Anak-anak hafalan Al-Qurannya banyak, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dihafalkannya. Anak-anak hafalannya banyak, akan tetapi tutur katanya tidak sesuai dengan apa yang dihafalkan dari Al-Quran. Karena banyak di antara kita terlalu mengejar target hafalan. Apakah salah punya target hafalan? Tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika demi mengejar target hafalan itu, kemudian kita abai. Kita tidak peduli dengan 2 poin yang tadi disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Yang pertama, memahami. Yang kedua, mengamalkan. Maka ini PR kita semua. PR saya dan PR jenengan. Dan PR segenap pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada.
Jangan merasa puas ketika kita sudah menghafal sekian juz Al-Quran. Jangan merasa puas ketika putra dan putri kita menjadi juara di dalam lomba menghafal Al-Quran. Selama putra dan putri kita dan kita sendiri tidak memahami apa yang kita baca dan tidak mengamalkan apa yang kita hafal. Nah, PR kita tentu panjang. Anak-anak kita sudah menghafal banyak, di antara mereka bukan hanya 10 ayat, tapi sudah beratus-ratus ayat. Maka PR kita sebelum mengajak mereka mengamalkan, harus sebelumnya apa? Memahami. Gak mungkin kan? Gimana kita mau mengamalkan kalau kita gak paham? Bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Ilmu apapun, termasuk ilmu tafsir Al-Quran, untuk mempelajarinya itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Kalau boleh saya ilustrasikan seperti keahlian untuk makan. Seperti keahlian untuk makan. Apakah makan butuh keahlian? Butuh nggak? Butuh. Nah, gimana orang nggak punya ahli untuk makan? Gimana akan makan? Orang bisa ahli makan kalau dia bertahap dalam cara makannya. Contoh, yang namanya bayi baru lahir, dia akan makan diawali dengan ASI. Dan tidak ada makanan lain kecuali ASI. Atau yang menggantikan ASI. Apa? Susu formula. Anak sapi. Iya toh? Anak sapi kan? Karena susu sapi. Ya enggak apa-apa kalau nggak bisa. Kecuali kalau bisa tapi nggak mau ngasih ASI. Setelah ASI, lama-lama akan dikasih makanan tambahan. Apa makanan tambahannya? Buah. Itu pun bukan sembarang buah. Tidak mungkin ujuk-ujuk durian. Pasti biasanya pisang. Ya. Setelah bisa makan pisang, lama-lama dilatih makan bubur. Ya. Bubur pun mungkin awalnya instan, nanti bikin sendiri dari sayuran, kemudian dicampur nasi, lalu protein hewani di blender, kemudian dikasihkan kepada anak. Setelah bubur kemudian naik menjadi nasi yang halus. Gak mungkin langsung nasi goreng. Ya. Lama-lama nanti bisa makan bakso, bisa makan mie ayam, bisa makan sate, bisa makan gulai. Sudah ahli makan. Ya. Apa yang terjadi kalau misalnya bayi baru lahir langsung disuruh makan mie ayam? Ya, bukan hanya keselak. Bisa terjadi mengalami gangguan pencernaan, bahkan bisa sampai taraf meninggal dunia karena belum ahli. Belajar ilmu agama kalau boleh dianalogikan seperti itu. Jadi yang namanya ilmu agama apapun, tafsir, hadis, akidah, ya, dan yang lain-lainnya, itu kalau mau belajar ada yang namanya tahapan pemula, yaitu dasar. Setelah dasar kemudian ada level di atasnya, menengah. Kemudian ada di atasnya lagi level tinggi, lanjutan. Ya. Tafsir juga sama. Ada tafsir yang ringkas,
Nanti ada tafsir, apa yang kedua? Menengah. Ada tafsir yang luas, lanjutan. Orang yang blank, gak punya pengetahuan sama sekali tentang tafsir Al-Quran. Kalau dia pertama kali belajar langsung mempelajari yang lanjutan, tafsir yang luas, tafsir At-Tabari misalnya. Yang jilidnya segini nih kira-kira. Ya dari sini sampai sini nih jilidnya. Ya. Itu seperti bayi baru lahir disuruh makan mie ayam. Ya. Dan mungkin ini pula yang dimaksud oleh orang-orang dahulu ketika berpesan kepada anak-anaknya mencari ilmu agama jangan tinggi-tinggi. Khawatir nanti stres kata. Ini yang bermasalah itu bukan ilmu agamanya. Yang bermasalah satu mungkin tidak mengikuti tahapan, atau yang kedua mempelajari ilmu bukan agama dianggap ilmu agama. Dan ini sering terjadi. Ya. Dia pikir ini ilmu agama, padahal ini bukan ilmu agama. Tapi ilmu yang disisipkan, yang diselundupkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ke dalam literatur buku-buku yang dinamakan buku-buku Islam. Tapi kalau ada orang belajar ilmu agama, benar-benar ilmu agama, bukan ilmu selundupan. Ya. Ilmu yang diselundupkan kepada ilmu agama. Betul-betul dia belajar ilmu agama. Kemudian cara belajarnya mengikuti apa tadi? Tahapan. Insya Allah tidak akan stres. Justru dia akan sehat wal afiyah.